Ada gunanya uang? Nggak ada guna. Nah, itulah dunia yang dikejar itu. Tetapi kalau kita mengejar akhirat, yang kita pikirkan adalah bagaimana nanti hidup di akhirat. Sehingga kita mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla sehebat-hebatnya. Kemudian begitu juga dalam melakukan aktivitas dunia, ya target itu harus akhirat. Kenapa kau bekerja? Mencari karunia Allah, menghidupi keluarga. Betul? Lebih nanti dari situ aku mungkin bersedekah, berinfak, berwakaf di jalan Allah. Nah, jadi mengerjakan dunia pun tetap saja yang dipikirkan adalah akhirat. Nah, juga orientasi akhirat tidak juga harus umpamanya membuat kita berhenti. Saya tak usahlah kerja lagi. Kenapa? Lebih bagus saya di masjid. Lah, itu juga tak benar ya. Padahal kamu bisa bekerja. Apa yang kamu makan? Apa yang kamu belanjakan untuk anak istrimu? Nah, tapi yang begini ini kan cuma segelintir saja. Yang paling banyak yang terbalik itu. Gila dunia itu yang banyak, betul tak? Orang-orang yang gila dunia itu yang banyak sekarang. Kemudian, dunia adalah ladang bagi kehidupan akhirat. Betul? Jadi kita ini masanya masa menanam. Panennya nanti. Setelah masuk kubur, itu panennya. Nah, biasanya orang kalau masa bertanam itu susah payah nggak Pak? Atau santai-santai? Kalau petani santai-santai, ntar aja deh ke ladang. Ya, tunggu kamu. Apapun nggak karena mudah. Begitulah. Dunia ini tempat beramal. Subuh-subuh sudah datang ke masjid. Orang masih pada tidur. Dia sudah bangun. Ya, menghadap Allah, bermunajat. Memohon keampunan. Masya Allah. Iya, begitulah. Ya, orang yang menjadikan dunia ini sebagai ladang. Ladang akhirat. Dalam bekerja untuk dunia, nah, jadi kalau orang memikirkan akhirat, sedang bekerja pun dia kalau memikirkan akhirat, dia takut melanggar. Betul kan? Karena dalam urusan dunia itu ada larangan-larangan. Oh, ini tidak boleh. Karena ini riba. Saya nggak mau ini. Nah, walaupun umpamanya, dia punya kesempatan untuk jadi kaya raya. Ini riba, saya tidak mau. Ini apa? Ini ada tipuan di sini. Memang begitu. Kalau saya mau, saya cepat kaya. Tetapi nipu. Jadi inilah namanya orang yang bekerja di dunia takut pada akhirat. Masya Allah. Luar biasa ya Pak ya. Nah, jadi bagaimana kita mendahulukan akhirat ini. Nah, mari kita lihat Bapak, apa indikasinya? Indikasi cinta akhirat. Betul nggak kita dicinta akhirat? Nah, merindukan kehidupan akhirat. Itu dia, siang malam memikirkan akhirat. Ya. Mendengar surga ingin sekali masuk ke dalamnya. Mendengar neraka ingin kabur, takut. Begitu mendengar ancaman-ancaman Allah Ta'ala kepada orang-orang mujrimin. Apa mujrimin? Penjahat di dunia. Begitu mendengarnya, orang kafir, orang munafik. Kan banyak kan? Tentang orang kafir, waduh. Innal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Banyak ayat-ayat yang menceritakan innal ladzina kafaru wa kadzdzabu. Orang-orang yang kafir
Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itu penghuni neraka. Kita takut. Nah, itulah namanya bukti kita merindukan kehidupan akhirat. Mengejar surga, berlari menjauh dari neraka. Kemudian juga bersemangat dalam beribadah. Itu tanda indikasi cinta akhirat. Adapun orang, waduh saya kalau sudah membayangkan akhirat itu ya, aduh ingin sekali. Tetapi beribadah malas. Malas beribadah. Padahal sudah disebutkan, ya ibadah itulah kunci untuk masuk surga. Memang orang masuk surga itu bukan karena ibadahnya, tetapi karena rahmat Allah. Ya. Tetapi rahmat Allah, kasih sayang Allah itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang taat. Bagaimana kalau kamu tidak taat lalu kamu katakan saya ingin mendapatkan rahmat Allah? Kan terbalik. Tidak mau taat, tetapi mau mengharap rahmat Allah. Gimana? Jadi nggak terpenuhi modal, syarat nggak terpenuhi. Nah juga ya kira-kira senang berinfak. Kalau dalam soal apa? Dalam soal materi, senang berinfak. Soal ibadah tadi semangat terus. Ya coba bayangkan Bapak ya, kita habis nanti Isya kemarin datang ke masjid, subuh ke masjid lagi. Coba orang yang nggak pernah ke masjid membayangkan itu gimana? Waduh, apa nggak bosan? Apa nggak capek? Datang ke situ lagi, datang ke situ lagi. Ya, sehari itu 5 kali. Itu orang-orang yang jauh dari akhirat itu membayangkan, bahkan kadang-kadang, ayo ke masjid, ya titip salam aja. Nitip doa aja, titip. Dikasih nitip doa. Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi memang betul Pak, indikasi cinta akhirat itu semangat beribadah. Jadi apa saja yang dikatakan mau masuk surga, lakukan begini, begitu, begini, dia akan berusaha. Itulah bukti orang yang cinta akhirat. Kemudian gairah dalam menghadiri majelis ilmu, itu juga. Karena Allah atau Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam berjanji orang-orang yang menuntut ilmu kedudukannya luar biasa di mata Allah. Nah kita ini kan termasuk menuntut ilmu kita ini. Orang-orang yang menuntut ilmu didoakan oleh makhluk yang lain. Ikan di laut mendoakan Pak. Berapa kira-kira? Berapa ekor ikan di laut? Itu ikut mendoakan penuntut ilmu. Jadi orang yang tahu akhirat, tahu surga, mendengar ilmu, dia akan kejar. Nah, termasuklah itu ya orang-orang yang menghadiri majelis. Karena di dalam majelis itu yang dibicarakan apa? Allah dan Rasulnya. Qala Allah wa qala Rasul. Iya. Jadi gairah menghadiri majelis ilmu dan pengajian. Kemudian juga begitu, orang yang cinta akhirat ini merendahkan dunia, Pak. Merendahkan dunia. Wah itu mobil baru keluar itu sampah dunia. Wah itu jabatannya tahu nggak kamu itu? Itu sampah dunia. Jadi dunia itu sering dia apa? Dihinakan. Kesenangan dunia itu jangan dibesarkan. Jangan dianggap besar kesenangan dunia. Tetapi kalau umpamanya melihat dia itu habis Quran, oh Masya Allah, habis Quran. Saya juz 30 saja susah hafal, gimana dia bisa hafal Quran? Masya Allah. Membesarkan akhirat. Itu bapak itu setahu saya tidak pernah dia itu ketinggalan sholat berjamaah.
Masya Allah. Begitu ya. Nah, jadi yang sifatnya akhirat itu dibesarkan. Tetapi yang dunia, wah dia itu baru saja dilantik itu. Ah, itu sampah dunia, itu jabatan. Ya, begitu banyak orang selesai masa jabatan, akhirnya dihinakan. Betul enggak, Pak? Selesai masa jabatan, Pak, harusnya orang apa? Dimuliakan dia. Dia sudah menyumbang. Tetapi ada orang habis masa jabatan dicaci maki orang. Ya, dimaki-maki orang. Gara-gara kamulah ini, ya, dunia kami ini jadi rusak, jadi hancur. Nah, coba tuh. Jadi jangan gembira kalau sudah mendengar apa? Jabatan. Jadi dunia itu dianggap rendah saja. Ya. Dikasih Allah siapa yang Allah kehendaki, tidak dikasihnya siapa yang dia tidak kehendaki. Tidak. Jadi tidak perlu, istilahnya tidak perlu membuat kita jadi gembira banget. Kalau tidak dapat, tidak perlu membuat jadi sedih banget. Itulah dunia. Ya. Ada orang gagal mendapatkan dunia, sedih sekali, sampai kurus badan. Kenapa kamu kurus badanmu? Gara-gara tidak mendapatkan dunia. Dunia itu sampah. Allahu Akbar. Nah, kapan bisa kita mencapai seperti ini? Nah, ya. Jadi ingat itu, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kemudian yang kedua apa tadi, Pak? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah. Jadi ini tugas dari Allah kepada setiap manusia. Berbuat baik. Apa perbuatan baik itu? Oh, banyak. Umumnya kamu tahu yang namanya buat baik. Betul kan? Nah, jadi berbuat, jangan sombong. Ya. Jadilah orang yang tawadhu. Nah, Allah memerintahkan kita berbuat baik kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kira-kira Allah itu sudah berbuat baik gak kita? Aduh ya Allah, tidak bisa dihitung perbuatan baik Allah, Pak ya. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, kalau tubuh kita. Bagaimana kira-kira kalau kepala Bapak pusing terus? Ya, kepala ini Pak pusing, sedikit-sedikit, aduh, kok pusing ya? Nah, dikasihnya kamu kesehatan, ya Allah ya Rabbi. Hanya saja kebanyakan manusia tidak menilai kesehatan, yang dinilainya kantong, uang. Ya, kantongnya tebal, wah kata dia Allah berbuat baik sama saya. Ketika penghasilannya, income-nya menipis, aduh, Allah tidak berbuat baik sama saya. Dia tidak hitung nilai kepala, mata. Kalau matamu berair terus, merah. Ah, iya. Kalau hidungmu mampet terus. Kalau gigimu sakit, bisa orang tidur. Ya Allah. Itu tidak dihitung, Pak. Bangun pagi kita dalam keadaan sehat, segar, hidup udara. Itu tidak dihitung sama sebagian manusia. Yang dihitungnya, aduh hari ini nggak ada pendapatan kayaknya. Ya. Tapi kalau dia hitung, oh hari ini banyak objekan nih. Wah, dia bilang, wah saya dapat rezeki hari ini. Kamu tidak hitung badanmu, jantungmu, Allahu Akbar, ya, udara yang kamu hirup,
Ya, ada orang yang nggak bisa bernafas, Pak, sesak, harus oksigen. La ilaha illallah. Memang karena kesehatan itu tidak kelihatan, tak dalam bentuk uang, jadi sering diabaikan.